Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Aulia Adillah Nainggolan dengan NIM 180210229 dengan mata kuliah Pengelolaan Administrasi Barang dan Jasa. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang fungsi-fungsi manajemen logistik, yang mana fokus pembahasan yang akan saya bahas adalah tentang fungsi perencanaan. Pertama, saya akan menjelaskan definisi perencanaan. Perencanaan secara umum merupakan suatu proses dalam menentukan berbagai hal yang hendak dicapai ataupun dituju di masa depan, dan juga untuk menentukan beragam tahapan yang memang dibutuhkan demi mencapai tujuan tersebut. Perencanaan ataupun planning dapat juga didefinisikan sebagai suatu kejadian yang terkoordinasi untuk mencapai tujuan tertentu dalam kurun waktu tertentu. Sederhananya, perencanaan adalah suatu proses berpikir secara logis dan pengambilan keputusan yang rasional sebelum melakukan berbagai tindakan yang hendak dilakukan. Hal ini akan membantu setiap pihak dalam memproyeksikan masa depannya dan memutuskan cara terbaik dalam menghadapi situasi yang akan terjadi di masa depan. Karakteristik perencanaan. Di dalam perencanaan itu sendiri, terdapat berbagai karakteristik yang membedakannya dengan fungsi turunan manajemen lainnya. Beberapa karakteristik dari manajemen itu adalah: yang pertama, fungsi manajerial. Maksudnya, perencanaan adalah suatu fungsi manajerial yang paling pertama dan juga paling penting dalam menyediakan dasar untuk fungsi lain dari manajemen, yakni kepegawaian, pengarahan, pengorganisasian, dan juga pengendalian. Karena di dalamnya dilakukan ruang lingkup rencana yang dibuat. Yang kedua, berorientasi pada tujuan. Maksudnya, perencanaan akan lebih fokus dalam hal menjelaskan tujuan perusahaan, mengidentifikasi tindakan alternatif, serta memutuskan berbagai rencana tindakan secara tepat untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang ketiga, pervasif. Dalam hal ini, pengertian pervasif adalah perencanaan yang harus bisa turut hadir pada seluruh segmen dan dibutuhkan pada semua level dalam organisasi, walaupun ruang lingkup di dalamnya sangat beragam dalam tingkatan dan departemen. Yang keempat, proses berkelanjutan, yang maksudnya rencana dibuat dalam kurun waktu tertentu, seperti 1 bulan, 1 kuartal, 1 tahun, dan lain sebagainya. Setelah kurun waktu tersebut sudah selesai, maka diperlukan rencana baru dengan berbagai pertimbangan dan juga persyaratan serta kondisi saat ini dan di masa depan nantinya. Untuk itu, perencanaan menjadi proses yang dilakukan secara berkelanjutan karena dibuat, dijalankan, serta dilakukan oleh rencana orang lain juga. 5. Proses intelektual. Perencanaan adalah suatu proses dari latihan mental yang di dalamnya melibatkan penerapan logika, cara berpikir, memperkirakan, serta membayangkan hal lain secara lebih cerdas dan berinovasi. Yang keenam, futuristik. Dalam suatu proses perencanaan, kita bisa mengintip masa depan. Hal ini mencakup memproyeksikan masa depan, melakukan analisa dan juga memprediksinya, sehingga pihak perusahaan akan siap menghadapi masa depan secara lebih efektif. Yang terakhir, pengambilan keputusan. Keputusan bisa dibuat terkait pilihan tindakan alternatif yang bisa dilakukan guna mencapai tujuan. Pilihan yang bisa dipilih harus yang terbaik di antara semua pilihan yang ada, yang di dalamnya mempunyai banyak kelebihan dan juga sedikit keuntungan. Perencanaan memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan dibuat untuk kestabilan. Kedua, perencanaan dibuat untuk mengantisipasi dan beradaptasi dengan segala perubahan yang nantinya terjadi. Ketiga, perencanaan dibuat untuk memberikan arahan, baik itu administrator maupun non-administrator, agar bekerja sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. 4. Perencanaan dibuat sebagai penghindaran masalah atau setidaknya meminimalkan potensi peristiwa tumbang tindih dan penerobosan dalam pelaksanaan pekerjaan. Yang kelima, perencanaan dibuat untuk menetapkan standar dalam bekerja sehingga memudahkan dalam hal pengawasannya. Macam-macam jenis perencanaan. Yang pertama, perencanaan berdasarkan ruang lingkup.
Yang kedua, perencanaan berdasarkan tingkatan. Dan yang ketiga, perencanaan berdasarkan jangka waktu. Pentingnya perencanaan dalam pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa sangatlah membutuhkan perencanaan yang matang, dikarenakan berhubungan dengan penggunaan anggaran, perencanaan pengadaan haruslah menghasilkan output yang bagus demi memberikan pelayanan kepada publik sebagai konsumennya. Pengadaan barang dan jasa diperlukan adanya kegiatan perencanaan terlebih dahulu, dikarenakan sarana dan prasarana haruslah disesuaikan dengan kebutuhan, baik berkaitan dengan jenis dan spesifikasinya, jumlahnya, waktu, maupun tempatnya, dengan harga maupun sumber yang akan dipertanggungjawabkan agar tidak terjadinya pemborosan. Adapun peraturan Presiden tentang perencanaan yaitu, menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015, bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan belanja negara guna percepatan pelaksanaan pembangunan, perlu inovasi terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilakukan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf A, perlu melakukan penyempurnaan terhadap peraturan mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dasar hukumnya terdapat pada pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014. Sekian pemaparan pembahasan saya kali ini. Saya ucapkan banyak terima kasih dan saya mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching guys.